Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan kalau begitu relasi antara Al-Quran, kanker dan sihir ya. Ada beberapa poin kecil aja. Ini penyempurna. Next. Next. Nah, hadirin ya. Kalau kanker itu disebabkan oleh sihir, ini bagian dari diagnosa. Karena tidak semua disebabkan oleh sihir ya. Bentar, sebelum masuk ke sini, ada sihir, ada gangguan jin, apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa beda gangguan jin dan sihir? Ya, kalau gangguan jin itu artinya setan jin yang masuk ke dalam tubuhnya, controlling dia, duduk di akalnya atau di nafsunya, jadi temper, ya, jadi tadi stres dan seterusnya. Kalau gangguan sihir itu adalah orang lain yang mengirimkan pengaruh setan tersebut ke dalam tubuh kita. Syaratnya itu ada order daripada orang yang minta, orang yang hasad. Ya. Yang kedua, ada syaratnya itu adalah ritual yang dilakukan oleh tukang sihir berupa kedurhakaan yang dilakukan untuk mengundang setan. Ya. Dan yang ketiga ada buhul yang mengontrol kendali kepada objek yang disihir. Ya. Yang keempat ada izin dari Allah Ta'ala. Kalau empat ini tidak terjadi, maka sihir tidak terjadi. Itu sihir. Ya. Yang saya maksud sihir di sini, relasi kanker dan sihir ini adalah pengaruh setan, baik jin nasab, jin kasab, ataupun santau dari tetangga. Tahu tetangga ya, naik buah, ya? Dari orang lain, orang hasad. Jadi maksud saya, kanker yang disebabkan oleh setan, begitu ya. Ini cirinya. Yang pertama, merespon saat dibacakan Al-Quran. Di sini ada yang sakit cancer enggak? Boleh ya, tunjuk tangan. Kalau ada satu, ada lagi? Satu saja kah? Bapak ada? Ada dua. Ya. Duduknya kenapa di sana? Memang bersama keluarga? Oke. Ya. Ada lagi? Hanya dua saja? Cancer apa bang? Cancer apa? Thyroid. Tenggorokan. Thyroid ya, tiroid. Ya, thyroid. Oke. Fibroid. Apa itu? Fibroid. Apa itu? Bahasa Indonesia apa? Miom. Oh, miom. Rahim. Rahim, oke. Kista miom. Fibroid. Oke. Breast cancer. Stage berapa? Stage 1, stage 2. Istilah ya. 16 tahun. Masih di stage itu. Ada? Survivor, ya. Okay. Ya, rahim. Bagi saya ini rahim namanya. Ya. Kemudian breast cancer ada di tenggorokan ya. Rasa sakit sekarang enggak? Tak sakit. Rasa sakit sekarang enggak? Tak ada. Oh, sekarang tidak ada. Ibu ada rasa sakit sekarang? Kalau tekan sakit. Kalau tidak, coba tekan. Maaf, boleh ditekan enggak? Ya. Dicek maksudnya. Sakit nggak? Tidak. Gemetar. Gemetar apa sakit? Tidak sakit. Atau sakit? Atau gemetar? Atau takut sama saya mundur dulu. Sakit. Ada sakitnya. Dan gemetar. Ya, yang breast cancer sama thyroid tidak sakit. Artinya nggak ada hal yang bisa diobati. Karena tidak sakit kan? Ya, ibu yang ini sakit. Ibu apa berkenan nanti saya terapi di depan? Berkenan nanti? Oh, nanti saja ya? Oke, nanti saja. Kita tunggu sebentar. Ya, barakallah. Ada satu pesakit ya atau cancer survivor di sini. Mungkin yang lain banyak mungkin, tapi tidak mau menyampaikan. Tidak masalah ya. Muslimin ya. Saat dibacakan Al-Quran bergetar. Nah, ibu barusan begitu saya dekati sudah bergetar. Sudah bergetar. Saya tanyakan sakit apa tidak. Beliau bilang sakit kalau ditekan. Begitu ditekan beliau bilang bergetar. Jadi belum diruqyah, sudah bergetar. Baik. Berikutnya ada 7 titik lain yang sakit di tubuhnya. Lihat, mata,
telinga, mata dan telinga 1, kepala 2, tengkuk 3, belikat, dan saya takut salah kalau bicara daerah ini apa? Betul? Belikat, tengkuk, ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan punggung, nggak boleh sebut punggung kan? Ya sini ya. 1 telinga mata, 2 kepala, 3 pundak dan belikat, begitu saja. 4 pinggang. HNP, HNP, saraf kejepit ada. Nah, sini. Ya. Lalu kemudian 5 daerah dada, termasuk jantung, paru, asma, TB, TBC, ya, daerah sini. Kemudian 6 daerah lambung, 7 adalah daerah-daerah vital. Vital artinya penting, rahim, ya, prostat, daerah-daerah vital, ya. Dan yang terakhir 8 berarti ada gangguan psikis, ada gangguan kejiwaan atau perasaan, ya. Oke. Nah, itu dia 7 titik yang selalu sakit atau salah satunya saja. Yang ketiga ada komplikasi, misalkan selain kanker pada perut, ada kanker pada paru misalkan. Selain misalkan sakit jantung, ada asma juga. Selain kanker pada paru, ada jantung juga, begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada genetik, ada orang tua yang memiliki penyakit yang sama, baik cancer ataupun penyakit genetik lain. Yang berikutnya futur, kondisi ruhaninya melemah ketika mulai sakit. Mulai sakit itu melemah kondisinya, doa jadi hampa, sholat jadi lupa-lupa rakaatnya, tidak fokus. Ya, berikutnya next berikutnya, Syekh Kabir, next. Ya, ada konflik psikis, karena ribuan saya dapati pasiennya, sampai saya hafal. Kalau 30 tahun ke bawah itu biasanya konflik dengan orang tua. Ya, kalau 30 ke 50 bersama suami konfliknya. Kalau 50 ke atas bersama anak. Biasanya begitu ya. Tidak selalu, 90% begitu. 4% tidak ada konflik dan bersamaan dengan yang lainnya bermakna 4%-nya ini adalah sihir. Ya. Dan sisanya mungkin makanan, mungkin radiasi, mungkin racun, mungkin nuklir. Tapi kalau kankernya itu disebabkan makanan, harus ada jenis makanan yang mengobatinya, atau ketika dia diet, kankernya sembuh. Betul? Ya. Jadi yang saya temukan 90% ini adalah saka atau jin nasab. Ya. Kalau dikatakan saka, bukan berarti orang itu syirik, bukan. Tetapi ada leluhurnya, entah di posisi keberapa yang menyekutukan, ya, Allah dengan setan, lalu setannya masuk dan kemudian turun ke keturunannya. Dan ini harus diputuskan. Ba'da asar nanti kita akan bicara masalah ini, khutbah iblis dan bagaimana memutus sakanya itu. Nanti kita akan praktek sama-sama. Ya, kalau sekarang kita akan praktek dulu kepada ibu tadi. Ya, baik ya. Ada 7 titik. Yang ke-7 adalah metastase. Ada metas, artinya kansernya pindah. Ya, baik. Ada seorang hamba Allah usia 36. Kisah ya. 36, 32 saat itu awalan, tiba-tiba payudaranya keras, lalu dicek ke dokter, dinyatakan ada kanker, lalu diangkat, ini masih gadis ya, lalu kemudian metas ke kanan, yang kanan juga diangkat. Subhanallah, dalam 5 tahun, dari usia 31 sampai 36 tadi ya, kemudian kansernya metas ke kulit, jadi menyebar ke seluruh tubuh. Dan ini sedang di Malaysia, mungkin masih di Malaysia ya. Ini nanti saya coba calling. Berobatnya di Malaysia. Selama dia berobat 5 tahun itu sudah habis uang 12 miliar rupiah ya, 12 miliar rupiah. Mungkin ringgit entah berapa. Yang jelas sudah rumahnya 2 sudah dijual. Dengan VVIP di Jakarta, di Kuala Lumpur, yang terbaik, yang the best. Bahkan punya rumah juga di Malaysia, dia ambil apartemen untuk putrinya ini, dia ambil charter VIP pesawat juga untuk bolak-balik ke Indonesia. Dia sangat sayang putrinya.
ya, dan habis miliaran rupiah dalam 5 tahun, tetapi belum sembuh. Nah, ini catatannya belum sembuh. Berapa kali? Ya, tidak terhitung lagi kemo. Di Jakarta, saya sebut saja di Medistra, rumah sakitnya Medistra itu terbaik. Jadi satu sesi kemo itu 250 juta rupiah ya, mahal sekali, tidak sembuh. Dan sederet kasus lain. Ada yang 50 kali kemo, ada yang pakai teknologi gamma knife untuk hancurkan tumornya, ada yang sudah 10 kali operation tidak sembuh. Kenapa? Kanker itu lari. Pertanyaannya, kalau kanker itu pindah, apa yang Anda pikirkan? Ya, kanker di rahim di sini. Ya. Di ruqyah biasanya lari ke sini, ke paha. Ke paha dulu, ke sini. Paha sini. Dan menurut dokter ini diagnosa medisnya ini infiltrasi ke tulang. Ya, banyak juga dari payudara ke rusuk. Infiltrasi ke tulang. Ini nanti dari rahim sini lari ke paha sini, nanti lari lagi ke bawah dan lari ke ujung, hilang. Kalau di ruqyah. Kalau di kemo, kemana saja dia lari? Kadang dari rahim lari ke paru, dari paru di kemo di paru, satu siklus lari ke otak dan seterusnya. Bagi saya sederhana sekali dan harapannya mudah-mudahan minimum Anda ambil catatan kalau ada saudarinya yang cancer, Quran dulu. Setuju nggak kalau Quran first? Setuju nggak kalau iman first? Ya, baru sisanya upaya-upaya lain. Jadi Quran yang utama. Toh tidak rugi toh, hanya membaca Quran, hanya membacakan Al-Quran dan mengulang-ulangnya. Dari mulai diagnosa tegak, biopsi ke kemo itu ada 2 pekan. Beri saya waktu 1 pekan saja, jangan 2 pekan. Itu bisa sembuh. Virtual, tidak harus datang ke Indonesia. Virtual, jarak jauh. Virtual, ya. Virtual bahasa Indonesia. Ya. Masya Allah, gampang sekali. Kalaupun tidak mau kontak saya, audio ruqyah saya sudah playing di TikTok, sudah ribuan jutaan orang. Lihat komentar-komentarnya, lihat dokter-dokter spesialis, dokter-dokter psikis, profesor, ya, para ahli, sembuh. Karena mereka pun kalau sudah tahu ada cara yang baik, kenapa tidak diambil, betul tak? Ya. Bismillah, Ibu boleh kita praktek ke depan? Boleh ya? Saya tanya tadi komite, boleh nggak ada satu peserta kita praktek di depan yang terdiagnosa kanker, lalu diterapi, bukan terapi penyembuhan ya, trial saja, 5 menit, 10 menit, apa yang terasa, apa yang terjadi, demonstration. Baik, mari. Ya, baik, mari. Ada speakernya satu lagi, mohon speakernya. Ada mohon peserta ahwat satu yang dampingi, ya. Ya, silahkan. Mari, silahkan. Mari, ya, mari. Ibu dampingi, boleh. Di sini duduknya. Ya.